Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fadlir Setia Kamil, Saya Muhammad Faiz. Saya Reza Alfami, saya Putri Naila Ayu. saya Nanda Priska, Saya Noel Samosir. Saya Radhi Fabian Najla. Di sini kelompok kami akan menjelaskan dasar-dasar standarisasi mutu industri olahan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlir Setia Kamil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian mutu pangan, penilaian mutu pangan, apa itu PIRC dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, pengertian mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan. Untuk penilaian mutu pangan adalah proses untuk menentukan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk pangan terhadap standar yang ditetapkan. Nah, penilaian ini mencakup pengujian laboratorium, pemantauan produksi, dan pengawasan terhadap rantai pasok pangan untuk memastikan produk pangan yang dikonsumsi aman dan berkualitas. Nah, yang berikutnya adalah PIRT. Apa sih itu PIRT itu? Nah, PIRT atau yang sering dikenal dengan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap hasil produksi industri rumah tangga yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan PIRT ini? Nah, syarat untuk mendapatkan SPP PIRT adalah menyiapkan persyaratan yaitu formulir permohonan yang telah diisi, surat pernyataan memenuhi kewajiban, sertifikat penyuluhan keamanan pangan, hasil inspeksi sanitasi, hasil uji laboratorium, dan rancangan label yang tersemuanya dalam bentuk file. Nah, setelah itu pelaku usaha bisa mendaftar ke sistem OSS atau Online Single Submission untuk memilih klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau bidang usaha hingga nomor induk berusaha terpilih. Nah, yang pertama adalah pilih menu permohonan dan pilih SPP IRT, lalu upload semua persyaratan. Nah, setelahnya adalah menunggu verifikasi teknis dari Dinas Kesehatan dan akan diterbitkan oleh dinas setempat. Oke, selanjutnya mengapa mutu pangan itu sangat penting? Mutu pangan sangat penting karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, dan keselamatan konsumen. Ada 4 jenis mutu pangan, apa saja? Yaitu yang pertama, mutu sensoris, mutu gizi, mutu keamanan, dan mutu fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 0060. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri bahan pangan bermutu baik. Jadi, ikan segar adalah ikan yang masih mempunyai sifat yang sama seperti ikan hidup, baik rupa, bau, rasa, dan teksturnya. Menurut Adawiyah, salah satu parameter untuk menentukan kesegaran ikan adalah penilaian organoleptik. Ciri-ciri ikan segar antara lain matanya jernih, korneanya bening, pupilnya hitam, mata cembung, dan insangnya merah segar. Jika kualitasnya menurun, insang berwarna keabuan, berlendir dan bau, sisik melekat kuat, mengkilap dan tertutup lendir jernih. Jika ikan tidak segar lagi, berbau busuk dan biasanya mengapung jika diletakkan di dalam air. Untuk materi yang nomor 2, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dari bahan pangan. Menurut Lubis, menyatakan bahwa khusus terhadap ikan hasil tangkapan, permasalahan yang masih sering dijumpai di Indonesia adalah penanganan ikan yang kurang baik atau tidak menggunakan rantai dingin selama transportasi dari pelabuhan perikanan sampai ke daerah konsumen. Oleh karena itu, mengetahui terkait sarana transportasi yang digunakan serta penanganan ikan selama proses pendistribusian sangat penting untuk dilakukan. Pak Ginanjar pernah bilang ada 4 prinsip untuk menjaga kualitas ikan bermutu baik, yaitu teknik prinsip ABCD, yaitu hati-hati, bersih, cepat, dan dingin. Saya Nanda Priska. Di sini saya akan menjelaskan tentang standaritas mutu adalah standaritas mutu adalah proses penetapan standar atau kriteria yang harus dipenuhi oleh produk layanan atau proses tertentu untuk memastikan bahwa mereka memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan atau diinginkan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya kenapa sih harus terjadi standaritas mutu?
Standaritas mutu penting karena membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Ini juga membantu menghindari ketidakpastian dan memperkuat kepercayaan terhadap pelanggan. Saya Radif Febriana Jailanto dengan NIM 0073. Di sini saya akan membahas materi mengenai manfaat standarisasi mutu, elemen-elemen dalam standarisasi mutu, dan cara mendapatkan sertifikasi ISO. Yang pertama, manfaat standarisasi mutu. Manfaat standarisasi mutu sendiri ada 8. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Yang keempat, meningkatkan kompetensi. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Yang keenam, meningkatkan akreditasi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kemudian, elemen-elemen dalam standarisasi mutu. Dalam standarisasi mutu, elemen-elemen yang penting diperhatikan diantaranya standar, proses, keterlibatan SDM, fokus pada proses, pendekatan sistem manajemen, perbaikan berkesinambungan, pendekatan faktual, kepemimpinan, dan jaminan mutu dan pengujian. Bagaimana dan apa pengertian sertifikasi HACCP dan bagaimana cara mendapatkan sertifikasinya? Oke, sertifikasi HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point adalah sebuah sistem manajemen yang memastikan keamanan pangan melalui identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya yang signifikan dalam proses produksi pangan. Oke, cara mendapatkan sertifikasi HACCP adalah yang pertama, pemahaman dan komitmen, yaitu pihak manajemen perusahaan harus memahami prinsip-prinsip HACCP dan berkomitmen untuk menerapkannya di seluruh proses produksi. Dan yang kedua, membentuk tim HACCP, yaitu membentuk tim ini terdiri dari individu yang memahami proses produksi dan memiliki pengetahuan tentang bahaya keamanan pangan. Yang ketiga, deskripsi produk dan penggunaan yang diharapkan. Deskripsi produk secara rinci termasuk bahan baku, cara produksi, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan yang diharapkan oleh konsumen. Yang keempat, mengembangkan diagram alur proses, yaitu yang menggambarkan setiap tahapan produksi dari penerimaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Yang kelima, analisis bahaya. Identifikasi semua potensi bahaya di setiap tahap proses produksi dan ditentukan tindakan penjagaan yang sesuai. Yang keenam, menentukan titik kendali kritis, yaitu di mana CCP ini yaitu titik langkah dan prosedur dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketujuh, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP. Yang kedelapan, menyusun sistem pemantauan. Yang kesembilan, menetapkan tindakan koreksi. Yang kesepuluh, verifikasi sistem. Yang kesebelas, dokumentasi dan pencatatan. Dan yang terakhir yaitu audit eksternal dan sertifikasi, yaitu menghubungi badan sertifikasi yang diakui untuk melakukan audit eksternal. Auditor akan menilai apakah sistem HACCP yang diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika audit berhasil, perusahaan akan mendapatkan sertifikasi HACCP yang menunjukkan bahwa sistem keamanan pangan mereka telah diakui dan sesuai dengan standar internasional. Pengertian sertifikasi halal dan cara mendapatkannya. Pengertian sertifikat halal adalah surat keterangan atau pernyataan yang ditulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk diizinkannya usaha yang dikelolanya, seperti restoran, rumah makan, tempat pemotongan hewan, dan produk makanan lainnya. Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis yang berisi tentang pernyataan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam menurut LPPO MUI Provinsi Banten. Ada ciri-ciri agar bisa mendapatkan sertifikasi halal. Yang pertama, makanan atau produk yang diedar tidak mengandung unsur babi. Yang kedua, produk yang akan diedar tidak mengandung unsur dari bahan-bahan yang telah diharapkan seperti halnya bahan-bahan yang berasal dari organ manusia seperti darah, kotoran, dan lain-lainnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah hewan-hewan yang telah disembelih dengan syariat Islam dan tidak lupa menyebut nama Allah. Yang keempat, semua mulai dari tempat penyimpanan, menjual, mengolah, kemudian tempat untuk mengelola tidak dianjurkan dan telah diatur oleh syariat Islam, yaitu sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu sesuai apa yang diatur oleh syariat Islam. Dan untuk mendapatkan sertifikasi halal,
kegiatan pada labelisasi kehalalan yang diolah oleh Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau biasa dikenal sebutan BPOM di dalam UU nomor 7 pada tahun 1996 yang isinya tentang pangan, yang dimana peraturannya yang dimuat dengan percantuman label pada pangan yang telah dikemas mengandung keterangan kehalalan pada produk. Sedangkan pemegang otoritas menerbitkan atau mengeluarkan sertifikasi halal produk adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian ISO. ISO adalah satu organisasi penetap standar internasional dari wakil badan standarisasi nasional di setiap negara untuk mengukur mutu pada organisasi. Organisasi ISO merupakan pihak yang berperan penting dalam fasilitasi perdagangan internasional lalu membuat berjalan dengan baik. Berdasarkan data dari ISO, pada tahun 2006 terdapat sebanyak 4.783 perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISO. Angka ini terus meningkat hingga 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2016 menjadi 7.512. Angka ini sempat menurun dari tahun sebelumnya 2015 yaitu 8.613. Tetapkan sertifikasi ISO dalam sistem manajemen mutu dapat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan memperbaiki performa finansial, meningkatkan manajemen resiko dan perlindungan terhadap personil dan lingkungan, serta dapat meningkatkan kapasibilitas pelayanan dan produk sehingga dapat meningkatkan nilai di mata konsumen. Dari International Standardization Organization 2018. Terima kasih. Untuk mendapatkan standarisasi ISO, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama, pengembangan sistem manajemen mutu. Yang kedua, pelatihan dan orientasi. Yang ketiga, audit internal. Yang keempat, audit sertifikasi. Dan yang terakhir, pengawasan dan pengembangan. Apa yang dimaksud dengan sertifikasi GPM? GPM singkatan dari Good Manufacturing Practice, yang artinya praktik manufaktur yang baik. Sertifikasi GMP menjamin bahwa proses produksi telah ditinjau dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kecocokan pada produk konsumen. Cara mendapatkan sertifikat GMP berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan suatu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi GMP. Yang pertama, melakukan konsultasi pada lembaga resmi bersertifikat yang legal sebagai penyedia sertifikasi GMP. Memiliki pengetahuan dasar tentang aturan hukum, sektor kegiatan, dan melengkapi implementasi persyaratan umum. Yang ketiga, training kebersihan untuk seluruh bagian perusahaan. Yang keempat, training peninjauan dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001. Yang kelima, melakukan peninjauan kondisi industri dengan persyaratan mendasar, kebersihan, dan sanitasi. Yang keenam, meninjau produk-produk yang belum sesuai. Yang ketujuh, meninjau proses bisnis. Yang kedelapan, memiliki prosedur dan instruksi bisnis tertulis. 9. Dokumen audit internal. 10. Praktik audit internal. Layu dengan NIM 0066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MD dan juga cara mendapatkan sertifikasi MD. Dan juga saya akan menjelaskan tentang pengertian ISO. Pertama, sertifikasi MD adalah perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki sertifikasi MD yang diterbitkan oleh BPOM RI. Cara mendapatkan sertifikasi MD itu dengan cara ruang produksi harus dilengkapi dengan ruang pasteurisasi, ruang laboratorium yang dilengkapi dengan alat-alat ukur dan alat analisa ruang pengemasan, tempat penyimpanan bahan kemas, mempunyai rak menyimpan alat produksi,
box untuk memasukkan bahan baku dan produk yang akan dikemas, serta memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun, toilet dilengkapi sabun, memiliki pengering dan spot peringatan setelah dari toilet, rak alas kaki karyawan, serta ruang ganti baju dan perlengkapan pakaian karyawan, dan sebagainya. Ruang tersebut harus disekat dan dilengkapi dengan lampu LED, tempat sampah, dan pengendali hama dan serangga. Pasteurisasi memenuhi persyaratan kesehatan dan adanya sertifikasi M dari BPOM akan terjamin kualitasnya dan akan memperluas pemasarannya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi kelayakan pengolahan atau biasa disingkat SKP. Menurut Kurniasi 2020, sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP merupakan standarisasi mutu kegiatan pengolahan ikan agar produk perikanan yang dihasilkan memenuhi kriteria aman dan layak konsumsi. SKP juga dapat membantu para pengusaha atau pengolah ikan untuk mengurus sertifikasi lain yang dibutuhkan guna melengkapi produk perikanan yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar. Misalnya, sertifikat halal dari LPPOM MUI dan sertifikat MD dari BPOM. Jadi, sebelum membuat sertifikat MD dan halal, pengusaha atau pengolahan ikan harus mempunyai sertifikat SKP. Bagaimana sih cara membuat sertifikat SKP? Pertama, kita harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu, seperti rekomendasi kelayakan pengolahan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, fotokopi izin usaha di bidang pengolahan perikanan, fotokopi identitas pemohon, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi SPT pajak 2 tahun terakhir, fotokopi akte pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan, fotokopi perjanjian sewa menyewa untuk UPI minimal jangka waktu 2 tahun, surat pernyataan melakukan proses produksi secara aktif, bukti kepemilikan atau menguasai tempat dan fasilitas untuk penanganan, pengolahan, pengemasan, dan atau penyimpanan. Dokumen panduan mutu cara pengolahan ikan yang baik, fotokopi sertifikat pengolahan ikan atau SPI. Bisa dilihat di sini alur penerbitan SKP. Sekian dari kami. Wassalamualaikum